lagi bersama Missio. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Missio selalu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersekutu kepadamu. Kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau kita semua, Miss dan kalian semua adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan istimewa oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita dari apa? Dari dosa. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Jagalah hatimu terhadap dosa. Ketika kita mau menjaga hidup kita dari dosa, itu berarti kita adalah anak-anak surgawi. Loh, kok bisa?
Iya, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui siapa? Iya, melalui Tuhan Yesus saja. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Devi. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, hanya ada satu jalan ke surga. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami ini boleh menjadi pujian yang berkenan di hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Devi. Tuhan tolong Miss Devi, berikan Miss Devi hikmat dan juga kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Halo, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, siapkan hati dan duduk dengan baik ya, duduk dengan tenang. Kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah, apakah kalian masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ya, dari Yesaya pasal 53
Yeriko. Lalu Elisa menjawab, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika mereka berjalan bersama-sama ke Yeriko, ada rombongan nabi dan mereka bertanya kembali kepada Elisa, tahukah kamu kalau tuanmu hari ini akan diangkat ke sorga? Jawab Elisa, ya, aku sudah tahu, diamlah. Lalu mereka, Elia dan Elisa, berjalan bersama-sama lagi. Kemudian Elia berkata lagi kepada Elisa, baiklah kamu sekarang tinggal di sini. Tuhan menyuruh aku pergi ke sungai Yordan. Lalu Elisa menjawab, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ya, kemudian mereka berjalan sampai tepi sungai Yordan. Sampai di sungai Yordan ada 50 orang rombongan nabi. Tapi mereka hanya melihat dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkan ke air sungai Yordan. Tiba-tiba sungai Yordan terbelah, di tengah-tengahnya kering, sehingga Elia dan Elisa bisa berjalan menyeberang sungai Yordan. Kemudian Elia berkata lagi kepada Elisa, mintalah apa yang aku bisa lakukan untukmu. Kemudian Elisa menjawab, biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu sahut Elia, permintaanmu itu perkara yang sukar. Tapi jika kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, maka yang kamu minta akan kamu dapatkan. Saat mereka berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan Elia dan Elisa. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, dia berteriak, Bapakku, Bapakku, ada kereta Israel dan orang-orang berkuda. Kemudian dia tidak melihat lagi Elia, dan direnggutnya, diambil pakaiannya, dan dikoyakkan menjadi 2. Diambilnya jubah Elia yang jatuh, dan Elisa berjalan pulang. Dia berdiri di tepi sungai Yordan. Dengan jubah Elia, Elisa memukul air sungai Yordan sehingga bisa terbelah. Di tengah-tengahnya kering dan Elisa berjalan menyeberang pulang. Kemudian rombongan nabi yang masih berdiri di sana yang berasal dari Yeriko melihat bahwa roh Elia sudah hinggap kepada Elisa. Namun rombongan nabi itu belum percaya kalau Elia sudah terangkat, dan mereka memaksa kepada Elisa supaya diperbolehkan mencari Elia. Selama 3 hari mereka mencari-cari Elia ke gunung, ke lembah, tapi tidak bertemu lagi. Mereka kemudian menemui Elisa dan mengakui bahwa Elia sudah terangkat ke surga. Dan Elisa menjawab, bukankah aku sudah berkata kepada kamu? Nah, demikian firman Tuhan. Anak-anak, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Dari cerita ini, Elia dan Elisa adalah orang-orang
tapi kalian malah bertengkar. Misalnya rebutan mainan, rebutan buku untuk belajar. Nah, itu tidak taat. Itu berarti melanggar. Hari ini ayat hafalan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11c. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11c. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami untuk selalu taat dan percaya setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ayat hafalan yang boleh kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian Aku Diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita juga akan berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kami tahu persembahan kami ini terlalu kecil dibanding dengan kasih Tuhan yang sangat besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan mau melayakkan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk menunjang pelayanan di tempat ini. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga tambahkan kesehatan kepada mereka. Dan juga untuk kami yang sekolah, Tuhan juga menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Dan juga kiranya Tuhan tambahkan hikmat, kepintaran kepada setiap kami, sehingga kami boleh sekolah dengan baik. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan menutup persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau persekutuan kami boleh berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Semua karena pertolongan dari Tuhan. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang menuntut setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.